Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Hal yang perlu dipedomi dalam rangka penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu 1. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dan pemotong pajak yang bersangkutan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. 2. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau menerima penghasilan dan selain pemotong pajak yang bersangkutan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender bersangkutan. A. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap. 1. Penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Rahmat sebagai pegawai tetap pada PT Bela Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2016 menerima gaji sebulan sebesar 8 juta dan membayar iuran pensiun 200.000. Rahmat telah menikah tetapi belum mempunyai anak dan telah ber-NPWP. Penghasilan pegawai tetap dengan gaji mingguan dan gaji harian. Untuk gaji mingguan, Kuncoro menikah dan belum mempunyai anak, bekerja sebagai pegawai tetap yang telah memiliki NPWP pada PT Cemerlang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Untuk gaji harian, Ramadan, pegawai tetap yang telah memiliki NPWP, bekerja pada PT Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 300.000. Ramadan belum menikah. Perusahaan masuk program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Perusahaan membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, dan Ramadan membayar iuran pensiun 40.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Pegawai tetap menerima pembayaran berupa uang rapel. Rahmat, sebagaimana tersebut dalam contoh sebelumnya, yaitu pada soal penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan, ternyata pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 9 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Rahmat menerima rapel sejumlah 10 juta atau kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru,
bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Hadori, status belum menikah yang telah memiliki NPWP, bekerja pada PT Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan, Hadori menerima bonus sebesar 20 juta. Setiap bulannya, Hadori membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat bekerja dan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama, tetapi hanya berubah lokasi kerjanya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Sebagai contoh, Romansyah yang berstatus belum menikah, yakni pegawai pada PT Nusantara di Jakarta, sejak 1 Juni 2016 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada tanggal 1 Oktober 2016 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang Tasikmalaya. Gaji Romansyah sebesar 6 juta dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan selama Rp100.000. Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Nomor 6. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. 1. Pegawai bara mulai bekerja pada tahun berjalan. Nomor 1.1. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Contoh, Budiman bekerja pada PT Aman yang telah ber-NPWP sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Budiman belum menikah. Gaji sebulan sebesar 15 juta rupiah dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000 rupiah. Sejak awal tahun, Budiman sudah menjadi wajib pajak dalam negeri. Penghitungan PPh pasal 21 tahun 2016 sebagai berikut. 1.2. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permintaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Contoh, William mulai bekerja 1 September 2016 dan bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2019. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan sebesar 30 juta rupiah.
Pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Pegawai yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan. Contoh, Sumario yang berstatus belum menikah, yang telah ber-NPWP atau sebagai pegawai pada PT Utama di Jakarta sejak 1 Oktober 2016. Yang bersangkutan berkenan bekerja di PT Utama, gaji Sumario setiap bulan sebesar 7 juta rupiah, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah 100.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan. Kelebihan pemotong PPh pasal 21 sebesar Rp192.500 akan diserahkan PT Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian buku pemotongan PPh pasal 21. Pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Contoh, Meyers, warga negara Belanda, mulai bekerja Mei 2011 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya atau kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama tahun 2016 menerima gaji sebulan sebesar 18 juta rupiah dan pada bulan April 2016 menerima bonus sebesar 20 juta rupiah. Cara penghitungan PPh pasal 21 tersebut berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena wajib pajak meninggal dunia. Nomor 7. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Contoh, Nelson adalah seorang karyawan yang memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan adalah Rp13.600 per dolar. Nelson berstatus menikah dengan 1 anak. PPh pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja. Apabila PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, maka pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Gunawan adalah seorang pegawai PT Dana dengan status menikah dan telah ber-NPWP, menerima gaji sebesar 6 juta rupiah sebulan serta PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan Gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000. Penghitungan pemotongan pajak pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Dalam hal pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Contoh,
Indra status kawin dan tidak mempunyai tanggungan telah memiliki NPWP bekerja pada PT Kartika dengan memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah sebulan. Indra diberikan tunjangan pajak sebesar Rp50.000 yang dibayar oleh Indra sebesar Rp25.000 sebulan. Penghitungan PPh pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang pengenaan pajaknya bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Sunaria warga negara Republik Indonesia yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang penggunaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus atau deemed profit, memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan beserta beras 30 kilo dan gula 10 kilo. Sunaria berstatus menikah dan telah memiliki NPWP Penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Contoh, Winardi status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga bekerja pada PT Sejahtera dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar 5 juta rupiah dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Winardi baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21. Bulan Juni Penghitungan PPh pasal 21 terhutang yang harus dipotong untuk bulan Juni 2018 telah Winardi memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja atau perusahaan dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2016 tidak berubah sebagai berikut. Apabila Winardi memiliki NPWP baru pada akhir November 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk bulan Desember 2016 dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016 sebagai berikut. Akibat jumlah yang diperhitungkan lebih besar dibanding jumlah PPh pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2016, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah nihil. Jumlah sebesar Rp31.500 dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya, karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh pasal 21 terutang untuk bulan berikutnya. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau SPT tahunan PPh OP yang bersangkutan.
Penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir tersebut dimaksudkan yaitu A. Bulan Desember untuk pegawai tetap yang bekerja sampai dengan akhir tahun kalender. B. Bulan terakhir memperoleh gaji atau penghasilan tetap dan teratur karena yang bersangkutan berhenti bekerja. Penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember. Dalam penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada saat bulan Desember tahun tertentu atau bulan terakhir pada tahun tertentu perlu memperhatikan A. Dalam hal penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sama atau tidak berubah, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya. B. Dalam hal besarnya penghasilan tetap dan teratur setiap bulan mengalami perubahan. Sebagai contoh, Arjuna status belum menikah telah memiliki NPWP dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Bekerja pada PT Rahwana dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar 5.500.000. Yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun setiap bulan sebesar 200.000. Mulai bulan Juli 2016, Arjuna memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar 8 juta. Poin B. Perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan terakhir pegawai tetap memperoleh penghasilan tetap dan teratur karena yang bersangkutan berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Tata cara perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember sama dengan tata cara yang dicontohkan pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Poin C. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan. Perhitungan PPh pasal 21 pada tahun pertama yang dibayarkan uang pensiun secara bulanan. Penghitungan PPh pasal 21 sebelum pensiun di tempat pemberi kerja. Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, sebagai contoh berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan oleh usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Bila waktu pensiun belum diketahui dengan pasti, maka dengan waktu menghitung PPh pasal 21 yang akan terutang untuk setiap bulan didasarkan pada perkiraan penghasilan neto pada setahun, seperti pada contoh tata cara penghitungan pegawai yang masih memiliki kewajiban subjektif bekerja pada tahun berjalan. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang masih memiliki kewajiban pada pajak subjektif yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Sebagai contoh, Rahmanu berstatus kawin tanpa tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Abadi dengan gaji sebulan sebesar 8 juta setiap bulan, membayar iuran pensiun sebesar 250.000 ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku
PT Abadi terhitung mulai 1 Juli 2016 ketika Rahmanu akan memasuki masa pensiun. Perhitungan PPh pasal 21 oleh dana pensiun yang membayar uang pensiun bulanan. Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hak yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, maka dana pensiun dalam menghitung pemotongan PPh pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama, pegawai menerima uang pensiun tersebut berdasarkan pada keunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar dana pensiun dapat melakukan pemotongan PPh pasal 21, maka penerima pensiun harus menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 atau 1721 A2 dari pemberi kerja sama sebelumnya. Seperti pada contoh sebelumnya, selanjutnya bulan Juli 2016 Rahmanu juga memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sebesar 6 juta. Perhitungan PPh pasal 21 terutang atas uang pensiun sebagai berikut. Perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya. Dengan menggunakan tata cara yang telah dicontohkan sebelumnya, perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai dari bulan Januari 2016 tahun kedua yang bersangkutan pensiun. Penghitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai harian, tenaga harian lepas, penerapan upah satuan dan penerima upah borongan dengan upah harian. Dengan status yang belum menikah pada bulan Januari 2015, pekerja sebagai buruh harian pada PT Sentosa dan bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Batas yang digunakan yaitu 4.500.000 dibagi 4.500.000 per 10 hari apabila lebih dari 10 hari atau lebih dari ke 10 atau diartikan 10 ke 11 sudah melebihi jumlah 4.500.000. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima sudah melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangkan PTKP yang sebenarnya. Contoh soal B. Gunadi berstatus belum menikah. Pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan PT Gapura, menerima upah sebesar 500.000 per hari. Pada hari ke-10 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Gunadi telah menerima penghasilan sebesar 5 juta, sehingga telah melebihi 4.500.000 dengan upah satuan. Hariman berstatus belum menikah sebagai karyawan bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu sebesar 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu dalam 1 minggu 6 hari bekerja.
dihasilkan sebanyak 24 TV dengan upah borongan. Contohnya yaitu Wibisana mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Seperti contoh, Hardi bekerja di perusahaan elektronika dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 hanya bekerja dalam 20 hari kerja dan upah sehari 250. Dan Hardi belum menikah. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi, tantiem, dan gratifikasi yang diterima mantan pegawai honorarium komisaris yang bukan sebagai pegawai tetap dan penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Yang pertama, tata cara penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai. Seperti contoh, Aminuddin bekerja pada PT Wisesa pada tanggal 1 Januari yang telah berhenti bekerja di PT Wisesa karena pensiun. Dan pada bulan Maret 2016, Aminuddin menerima jasa produksi 2015 dari PT Wisesa sebesar 55 juta. Bila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan jasa 21 pasal 21 yang terhutang. Bila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan berikutnya dihitung dengan menetapkan tarif pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Yang kedua, penghitungan PPh pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Sebagai contoh, Caraka, seorang komisaris di PT Sejahtera yang bukan pegawai tetap dalam tahun 2016, yaitu Desember 2016, menerima honorarium sebesar 60 juta rupiah. Bila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada bersangkutan yang bersangkutan lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Poin ketiga, penghitungan PPh pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Pandawa pegawai PT Sejati menerima gaji sebesar 2 juta rupiah sebulan di PT Sejati mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Sejati membayarkan iuran dana pensiun untuk sebesar Rp100.000 per bulan ke dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Pandawa, membayarkan iuran serupa dana pensiun yang sama besar sebagai pegawai. Pada bulan April 2016, Pandawa memerlukan dana untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil iuran dengan dana pensiun yang telah dibayarkan sendiri sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pada bulan Juni 2016, Pandawa menarik kembali dana sebesar 15 juta rupiah. Kemudian pada bulan Oktober 2016, Pandawa juga menarik dana sebesar 25 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan. Tata cara penghitungan PPh pasal 21, dokter praktek rumah sakit dan atau klinik Dr. Waluyo merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di rumah sakit jantung sehat dengan perjanjian atas jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Waluyo pada setiap akhir bulan. Selain praktik di rumah sakit, Dr. Waluyo juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Waluyo telah mempunyai NPWP pada tahun 2016. Bila Dr. Waluyo belum mempunyai NPWP, maka PPh pasal 21 terutang sebesar 120% dan PPh pasal 21. G. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Contoh, Anggoro melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Maju dengan fee sebesar 5 juta. Dalam hal Anggoro tidak memiliki NPWP, besarnya PPh pasal 21 terutang menjadi sebesar Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai selain tenaga ahli sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Sebagai contoh, Adi Guna melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana dengan imbalan 10 juta rupiah yang menggunakan tenaga 4 orang dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000. Upah harian untuk 4 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000. Selain itu, Adi Guna juga membeli suku cabang AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1 juta. Dalam hal perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Adi Guna, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan dan biaya untuk membeli suku cabang AC. Maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana atas imbalan yang diberikan kepada Adi Guna sebesar 10 juta dikurangi 4.500.000 dikurangi 1 juta dengan hasil 4.500.000. Selanjutnya, dalam hal PT Wahana tidak memperoleh
informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan mengenai upah yang harus dibayarkan atau pembelian material atau bahan. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana sebesar 5% dikali 50% dikali 10 juta rupiah sama dengan 250.000 rupiah. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan. Tata cara penghitungannya, PPh pasal 21, Bambang seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Bambang menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Dari PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut yaitu 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000, 15% dikali 150 juta rupiah sama dengan 22.500.000 rupiah. Jadi total PPh pasal 21 yaitu 25 juta rupiah. Penghitungan pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan pegawai dengan status wajib pajak luar negeri yang memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing. Pemotongan PPh pasal 21 pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Dalam hal pegawai dengan status wajib pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam rangka mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah. PPh pasal 26 yang terutang dihitung-hitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP. Tata cara penghitungannya seperti di bawah ini. William, pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Ia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak dan memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar $2.500 sebulan.